ya podía hacer todo eso y aparte la vi ahí que... Y no lo pensé y la fui a besar porque pasé ya podía hacer todo eso y aparte la vi ahí que... Y no lo pensé y la fui a besar porque pasé ya podía hacer todo eso y aparte la vi ahí que... Y Ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai persiapan timnas dan juga persiapan timnas Argentina. Di sini mungkin saya akan melihatnya ada hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Sintayong, dan ini memang sebagai bentuk pola strategi untuk menghadapi Argentina. Nah, memang ini menjadi taktik yang sangat serius ya menurut saya, karena Sintayong ini belum pernah melakukan pola strategi seperti ini selama menangani timnas Indonesia. Ya, ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Sintayong, dan juga memang pertandingan melawan Argentina ini membuat semua pecinta sepak bola akan melihat bagaimana taktik terbaru, strategi, dan juga bagaimana kemampuan para pemain timnas. Apalagi saat ini timnas Indonesia ya, saya melihat dari beberapa statement Sintayong, dan juga memang ini sudah terbukti benar bahwa Sintayong akan menurunkan 7 pemain keturunannya di laga melawan Argentina ini, kecuali Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh memang kita ketahui saat ini memang sedang rekor free ya, namun kita masih berdoa dan berharap di tanggal 19 nanti sosok Sandy Walsh ini bisa dimainkan, baik itu di babak kedua ataupun di menit-menit akhir pun tidak masalah, yang penting dia bisa merasakan debut bersama timnas. Namun jika tidak bisa juga tidak masalah, karena kita melihat bagaimana peluang Sandy Walsh untuk kedepannya itu masih bisa dipakai untuk timnas Indonesia. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana kengerian taktik dari Sintayong ini saat melawan Argentina. Karena apa? Ini pun membuat Argentina sangat respect dengan persiapan timnas Indonesia ini. Nah, yang pertama tentu kita tidak pernah melihat bagaimana Sintayong mempersiapkan pola latihan dengan lapangan tertutup. Ini sudah terbukti saat melawan Argentina ini ya, Sintayong bahkan sudah mengelilingi semua di pinggir lapangan dengan kain hitam, dan disitu dijaga ketat oleh anggota keamanan. Ini memang secara langsung permintaan oleh Coach Shin, dan ini sudah dituruti oleh PSSI. Hal ini pun membuat kita semua sangat terkejut ya dengan pola taktik yang dilakukan Sintayong. Ini pun memang menjadi hal yang sangat baru, karena memang sebelum-sebelumnya itu Sintayong tidak pernah melakukan pola latihan seperti ini. Hal ini karena ingin serius dalam menghadapi Argentina. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah bagaimana media dari seluruh nasional media olahraga yang memang meliput tentang kegiatan timnas itu juga tidak diperbolehkan. Hal ini lantaran memang ditakutkan Argentina akan sedikit mengetahui, kemudian Argentina juga lebih mempelajari bagaimana taktik Indonesia saat melawan Argentina nanti. Nah, ini memang menjadi peluang ya teman-teman. Mengapa demikian? Saya yakin dengan tidak bisanya media meliput, kemudian memang di akun resmi PSSI saat ini perkembangan di Jakarta itu juga tidak diupload. Kalian bisa lihat juga, itu adalah bagian dari strategi timnas Indonesia agar nantinya Argentina itu tidak bisa untuk mengetahui lebih detail apa yang dipersiapkan Indonesia. Mengapa demikian? Saya di sini berkaca dari referensi 3 pemain Argentina yang tidak datang. Ya, kita ketahui ada sosok Lionel Messi, kemudian ada Otamendi dan juga Angel Di Maria yang memang tidak hadir di Jakarta. Inilah yang membuat sebenarnya Sintayong ini sangat serius untuk mempersiapkan tim. Nah, kemudian di sisi lain, selain mempersiapkan tim, dan juga ini akan menjadi batu loncatan bagi pemain timnas Indonesia untuk semangat mengalahkan Argentina, karena tidak adanya 3 kekuatan itu bisa menjadi peluang. Nah, tentu ini akan menjadi sejarah baru ya jika Indonesia bisa mengimbangi ataupun bisa mengalahkan Argentina. Karena kita ketahui bahwa sebenarnya Argentina ini bukanlah tim yang dianggap sepele ya. Kita ketahui juara dunia,
Kemudian yang dibawa pun di Indonesia itu bukan pemain-pemain kaleng-kaleng seperti ada sosok Enzo Fernandez yang juga pemain muda terbaik di Piala Dunia. Kemudian ada Emi Martinez yang juga menjadi kiper terbaik dunia saat Piala Dunia lalu. Kemudian ada nama-nama lainnya seperti gelandang Manchester United dan juga beberapa pemain-pemain lainnya yang notabene dari 25 pemain yang dibawa oleh Argentina, ini adalah pemain yang saat ini berlaga di Eropa. Maka dari itu Sintayong memang sudah mempersiapkan tim ini dengan baik. Kemudian Sintayong ingin mempersiapkan tim dengan fokus, dan inilah yang diharapkan dengan tidak diliput oleh media. Kemudian memang strategi lapangan tertutup ini memang tidak pernah dilakukan oleh Sintayong selama melatih timnas, dan baru kali ini Sintayong menerapkan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini memang kita ketahui Sintayong itu tidak memasang target tinggi ya saat melawan Argentina. Bahkan kita ketahui ketika Sintayong jumpa pers, dia mengatakan bingung ketika ditanya masalah target timnas Indonesia menghadapi Argentina. Namun sepertinya itu bagian dari pesiwar dari Sintayong, karena Sintayong menginginkan bagaimana timnas Indonesia ini bermain terbuka, kemudian bermain lepas, dan juga ini menjadi kunci nantinya ketika Indonesia bisa bermain terbuka, bermain lepas, dan juga para pemain itu tidak nervous ketika menghadapi bintang-bintang Argentina ini akan menjadi modal. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa sebenarnya Argentina ini juga memiliki titik kelemahan. Kelemahan itulah yang akan dimasuki oleh Sintayong dan juga para pemain timnas Indonesia lainnya. Nah, kemudian di sini saya melihatnya bahwasanya dengan persiapan Sintayong sangat luar biasa, kemudian bagaimana Sintayong mempersiapkan timnas, ini menurut saya adalah prospek yang sangat bagus bagi timnas Indonesia. Mengapa demikian? Kita memiliki pelatih top dunia. Belum tentu ya. Di sini saya menganalisa dari beberapa pelatih-pelatih yang pernah menangani Indonesia seperti Ivan Kolev dan juga beberapa pelatih lokal seperti Jackson, Neil Maizar dan lain sebagainya. Ini belum pernah melakukan pola strategi seperti Sintayong. Artinya memang Sintayong ini mempersiapkan kerangka tim, kemudian bagaimana menyiapkan usia-usia muda, kemudian bagaimana pola latihan dan kedisiplinan itu benar-benar terjaga dan memang benar-benar teratur. Artinya kita sangat beruntung memiliki pelatih kelas dunia. Dan diharapkan dengan seperti ini teman-teman, diharapkan jangan sampai nantinya ada beberapa dikotomi atau intervensi bagaimana Sintayong ketika mungkin nanti kalah saat melawan Argentina itu tidak ada progres. Nah, itu menurut saya salah. Karena apa? Lagi-lagi karena kita masih bersyukur memiliki pelatih top dunia, pelatih yang grade A, pelatih yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di level internasional. Nah, inilah pentingnya teman-teman, mengapa kita harus bisa bersinergi untuk mendukung bagaimana sebenarnya perpanjangan kontrak dari Sintayong itu harus kita lakukan atau harus PSSI lakukan. Nah, kemudian daripada itu teman-teman, saya melihatnya di sini ada beberapa hal yang harus bisa kita lakukan ya. Selain kita harus mendukung baik itu di media sosial ataupun kita mendukung secara langsung dengan hadir di Jakarta, kita harus bisa melihat dengan pola strategi yang akan dilakukan Sintayong ini tentu akan membuat timnas Argentina sedikit keteteran. Nah, mengapa saya bilang keteteran? Karena dengan pola strategi yang seperti ini, latihan tertutup, tidak diliput media, kemudian beberapa aspek yang memang membangun kinerja timnas ini tidak diketahui oleh Argentina, ini tentu akan menjadi kekuatan tersendiri. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pola yang dilakukan Sintayong saat akan menghadapi Argentina ini? Apakah kalian yakin nanti timnas mampu memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.